Pernah gak sih kamu penasaran bagaimana sebuah kerajaan besar di Indonesia bisa bangkit dengan begitu cepat, lalu runtuh dalam waktu singkat? Kalau kamu mencari keberadaannya, tenang, Kerajaan Singasari jawabannya. Di video ini, kita bakal ngebahas serba-serbi mengenai Kerajaan Singasari. Simak videonya sampai habis ya! Menurut Kitab Pararaton, Kerajaan Singasari awalnya merupakan wilayah bawahan dari Kerajaan Kediri. Lalu, ada yang namanya Akuwu, yaitu sejenis bupati pada masa itu. Berkat jasa seorang pendeta bernama Loh Gawe, Ken Arok menjadi pengawal pribadi Akuwu Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Tetapi ia tewas karena tipu muslihat yang dilakukan oleh pengawalnya, yaitu Ken Arok. Karena kematian Tunggul Ametung, Ken Arok diangkat menjadi Akuwu. Tidak merasa cukup, Ken Arok menikahi istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Lalu, ia merencanakan untuk melepas Tumapel dari kekuasaan Kediri. Pada tahun 1222, terjadi konflik antara kaum Brahmana dengan Raja Kediri, yaitu Kertajaya. Konflik ini terjadi karena kaum Brahmana menolak menyembah Kertajaya sebagai dewa. Melihat kondisi yang menguntungkan dengan dalih melindungi para Brahmana, Ken Arok melancarkan pemberontakan dalam pertempuran Ganter. Ia melengsarkan Kertajaya dan naik sebagai raja baru dan mempersatukan seluruh wilayah Kediri dan membuat kerajaan baru bernama Singasari. Dengan motif pembalasan dendam, Anusapati, yaitu anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung, membunuh Ken Arok dengan keris yang sama seperti digunakan Ken Arok untuk membunuh ayahnya. Mendengar kabar itu, anak dari Ken Arok dan Ken Umang yang bernama Tohjaya membalaskan dendam ayahnya dengan cara membunuh Anusapati dan menduduki takhta Singasari. Namun, masa pemerintahannya hanya sebentar. Anak dari Anusapati, yaitu Ranggawuni, mengetahui ayahnya dibunuh dan menyerang Singasari. Yang lagi-lagi motifnya membalaskan dendam. Lalu ia diangkat menjadi raja yang menjabat dari tahun 1248 sampai 1268 dan diturunkan tahtanya ke anaknya, yaitu Kartanegara. Masa kejayaan Kerajaan Singasari mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara yang memerintah antara tahun 1268 hingga 1292. Pada periode ini, Singasari tumbuh menjadi kekuatan dominan melalui visi politiknya, yaitu Cakrawala Mandala Dwipantara, sebuah ambisi besar untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara guna membendung pengaruh ekspansi Kekaisaran Mongol dari Tiongkok. Kertanegara secara aktif membangun relasi internasional dan regional, salah satunya melalui ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 untuk menjalin persekutuan strategis dengan Kerajaan Melayu di Sumatera. Ketegasan diplomasinya bahkan terlihat saat ia berani menentang utusan Kublai Khan yang menegaskan kedaulatan penuh Singasari di mata dunia. Keberhasilan politik tersebut didukung oleh kondisi perekonomian yang sangat stabil dan makmur. Singasari berhasil mengintegrasikan potensi agraris dan maritim secara efektif. Wilayah pedalaman di sekitar aliran Sungai Berantas dimaksimalkan sebagai pusat produksi padi. Sementara jalur perdagangan laut di sepanjang Selat Malaka dan Kepulauan Timur dikuasai untuk mengontrol arus komoditas. Keberadaan Kerajaan Singasari tertuang dalam beberapa peninggalan seperti kitab, prasasti, candi, hingga arca. Dari berbagai peninggalan Kerajaan Singasari, saya akan membahas sebagian di antaranya. 1. Kitab Pararaton. Kitab Pararaton atau Katuturani Raken Arok adalah sebuah kitab yang dijadikan sumber sejarah Kerajaan Singasari. Kitab Pararaton berisi riwayat Ken Arok dari lahir hingga menjadi raja, serta urutan raja-raja yang pernah memerintah Singasari. 2. Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Isi kitab ini meliputi sejarah Kerajaan Singasari dan Majapahit. Salah satu isi kitab Negara Kertagama bercerita tentang perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat percandian leluhurnya di Singasari. Di dalam kitab Negara Kertagama juga memuat silsilah raja-raja Singasari. 3. Prasasti Kudadu.
Dalam prasasti Kudadu diketahui bahwa kerajaan Singasari dikenal juga sebagai kerajaan Tumapel. Prasasti Kudadu menceritakan tentang Raden Wijaya dari kerajaan Majapahit. Raden Wijaya dibantu oleh Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jayakatwang yang telah membunuh Raja Kertanegara. 4. Prasasti Mula. Prasasti Mula Malurung dikeluarkan oleh raja bernama Nararias Mainingrat atau Wisnudawardana. Prasasti Mula Malurung berbentuk lempengan tembaga sebanyak 12 keping. Isi Prasasti Mula Malurung menjelaskan silsilah raja-raja Singasari dan para pejabat kerajaan. Arca Dua Kepala. Sepasang arca raksasa yang berfungsi sebagai penjaga gerbang masuk ibu kota kerajaan. Ukurannya sangat besar dan melambangkan perlindungan terhadap wilayah pusat pemerintahan. Arca Prajnaparamita. Arca ini dianggap sebagai perwujudan Kendedes, ibu dari raja-raja Singasari. Dikenal sebagai arca tercantik karena detail ukirannya yang halus dan melambangkan dewi kebijaksanaan tertinggi. Ekspansi Mongol akhirnya memang sulit dibendung. Pada tahun 1281, Mongol berhasil menguasai kerajaan Champa, dan pada 1287 menguasai Pagan. Sejak tahun 1280, Kubilai Khan telah beberapa kali mengirim utusan ke Singasari demi meminta Kartanegara untuk tunduk. Kartanegara menolak, bahkan menghina Kubilai Khan dengan memotong telinga salah seorang utusan terakhir Mongol. Marah besar, Kubilai Khan mengirim armadanya untuk menghukum Kartanegara. Runtuhnya kerajaan Singasari terjadi karena serangan Jayakatwang, penguasa gelang-gelang yang ingin memulihkan kejayaan Kediri. Saat itu banyak pasukan Singasari sedang berada di luar Jawa karena ekspansi Kartanegara, sehingga pertahanan kerajaan melemah. Jayakatwang memakai strategi licik dengan mengirim serangan kecil dari utara. Kertanegara mengira itu adalah serangan utama lalu memerintahkan Raden Wijaya menahannya. Ketika pertahanan kosong, pasukan utama Jayakatwang datang dari selatan dan menyerang Singasari dalam serangan tahun 1292. Kertanegara tewas dan Singasari pun berakhir. Setelah itu, Jayakatwang menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan ke Kediri. Sementara Raden Wijaya atas saran Wiraraja menyerah kepada Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tarik. Di sana ia mendirikan desa Majapahit. Ketika pasukan Mongol datang pada tahun 1293, Raden Wijaya memanfaatkan mereka untuk menyerang Kediri. Gabungan pasukan Mongol, Majapahit, dan Sumenep berhasil mengalahkan Jayakatwang. Peristiwa ini menjadi awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Tidak terasa, sudah sampai di penghujung video. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga kita paham apa itu Kerajaan Singasari. Cukup sekian dari saya. Dadah semuanya.